Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi yang cerah walaupun tanpa secangkir kopi karena hari ini hari Selasa dan seperti biasanya aku berpuasa. Tapi tetap saja keceriaan itu tidak pernah pergi jauh-jauh dari apa yang akan aku sampaikan ke kalian semua. Seperti matahari saat ini, alhamdulillah cerah banget ya. Sinarnya menyinari seluruh alam. Oke, kemarin kita sudah selesaikan seri pertama yaitu sebuah tajuk, izinkan saja Kristen pinjam nama Allah dari Islam. Tugas kita mendidik mereka untuk mengenalnya. Seri pertama sudah kita lalui ya, alhamdulillah kita lalui dengan baik ya. Yang ada pada kesimpulan bahwa di dalam Islam itu pribadi yang maha tinggi itu bernama Allah ya, bernama Allah. Dan itu sudah terjawab ya, pribadi yang maha tinggi itu. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat seri pertama harus lihat seri pertama dulu ya sebelum ke ini seri kedua supaya kerangka berpikirnya kau bisa mengerti. Oke, terus selanjutnya yang kemarin itu kita tutup dengan Matius 6:9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kita meninggalkan sebuah pertanyaan, siapa namamu yang disebut oleh Yesus dalam Matius 6:9 itu? Siapa namamu yang itu dipanggil Bapa? Tentunya kita tahu itu adalah merujuk kepada suatu pribadi yang tinggi yang kita sebut kemarin ya. Dan itu belum terjawab dan insya Allah di seri kedua ini akan terjawab. Sebelum lari ke sana, aku akan menjelaskan dulu ada beberapa buku ya yang itu ditulis oleh Bapak sejarawan ya. Ini namanya D.T. Nugroho ya. Tahunnya ini tahun berapa ini? 99 ya. Tahun 99. Begini. Dalam bukunya Keluarga Besar Umat Allah, berarti beliau ini merujuk kepada Abrahamic Faith ya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Dalam bukunya Keluarga Besar Umat Allah, D.T. Nugroho ya, seorang rohaniwan dan sejarawan berpemikiran luas ya, menerangkan cukup jelas bahwa kata nama Allah adalah asli bahasa Arab ya, terbentuk dari dua kata yaitu al dalam kurung kata sandang itu setara dengan the kalau dalam bahasa Inggris ya, dan ilah sesembahan yang itu setara dengan God dalam bahasa Inggris. Jadi kata Allah ini sudah dikenal sebelum masa Nabi Muhammad. Nugroho 1999.215 gitu. Itu pendapat Bapak Nugroho dalam bukunya. Beliau seorang rohaniwan ya, Protestan ingatku ini, bukan Katolik ya. Dan beliau juga sejarawan. Lalu bagaimana ketika saudara-saudaraku Islam mendapatkan sebuah pernyataan seperti ini, bahwa kata Allah itu berasal dari kata al dan ilah. Jadi seperti Bapak Nugroho ini seperti melakukan tasrif ya. Ngerti ya kalau di sorop nahu itu ada tasrif atau pemecahan kata gitu. Aku nggak tahu apakah teman-teman Islam setuju bahwa kata
nama Allah itu berasal dari kata al dan ilah gitu. Jadi bisa ditafsir seperti itu. kalian setuju nggak gitu? Kamu goblok nggak pernah ngaji ya kamu setuju saja. Makanya ngaji biar pinter, ya. Otaknya itu diisi dengan pengetahuan-pengetahuan sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang salah berpendapat tentang Islam, kamu dapat mendengarkan, menjelaskannya dengan baik, ya. Kalau kamu lolak-lolok aja nggak pernah ngaji ya nggak ngerti kamu. Jadi aku jelaskan begini. Pertama yang aku akan komentari seperti yang kemarin aku sampaikan, ya. Berbicara agama itu pasti merujuk pada kitab suci, yaitu kalau ketika dia Islam berarti Al-Quran. Maka aku akan jelaskan bahwa Bapak ini keliru sebagaimana kelirunya Islam mainstream, ya, bahwa Allah itu asli bahasa Arab, ya, berarti Al-Quran itu berbahasa Arab. Itu konsekuensi logisnya, karena nanti kata Allah itu, kata nama Allah itu banyak di dalam Al-Quran. Jadi tidak benar pernyataan Bapak DT Nugroho ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, ya. Seandainya beliau menyaksikan video ini atau ada yang bisa mereferensikan kepada beliau, ya, untuk kita duduk bareng. Tidak benar Bapak. Jadi Al-Quran itu Arabian, bukan Aroban. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Dia bahasa firman, bahasa dari Allah. Coba lihat ulang unggahan aku tadi malam, yaitu ngobrol santai dengan pendeta Dr. Eli Tambunan, ya. Beliau seorang pendeta juga dosen di sekolah teologi di Salatiga. Jadi itu ngobrolnya di Salatiga itu, ya. Coba kamu lihat ketika beliau bertanya tentang bahasa, ya. Aku sudah jelaskan di sana. Jadi semua kitabullah itu turun dalam satu bahasa yang sama. Baru kemudian nanti dirumpunkan. Jadi Arabian itu bukan Aroban. Kalau Aroban itu dalam konteks bahasa dia menjadi bahasa budaya. Dia tidak paten, dia bisa berubah-ubah karena bahasa budaya. Tetapi bahasa firman itu bahasa yang digunakan Allah. Kalau ditanya bahasa firman itu bahasanya siapa? Iya, bahasanya Allah, gitu loh. Semua kitabullah, mulai Torah, ya, mulai nanti sampai ke Zabur, sampai nanti ke Injil, sampai ke Al-Quran, itu kalau kita kembalikan semuanya itu dalam satu edisi bahasa yang sama, cuma nanti terbelah menjadi dua, ya. Ketika kita membacanya atau mengucapkannya ada dalam dialek Israel yaitu Ibraniun dan dialek Arab yaitu Arabiun. Itu. Jadi Allah itu tidak meminjam bahasa manusia, tidak meminjam bahasa budaya untuk menyampaikan firman-Nya. Karena apa? Karena kita tahu bahasa itu dari bapak kita sampai nanti Bapak Adam. Bapak Adam dari mana tahu bahasa? Ya dari Allah, ya itu bahasa yang mula-mula. Kan Al-Quran mengatakan bahwa seorang anak Adam itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia tahu karena diberitahu. Kanjeng Nabi Adam itu diberitahu bahasa oleh Allah, maka dia tahu bahasa. Maka dari bahasa firman itulah nanti manusia berkembang menurut budayanya masing-masing, meniru dengan menambahi, mengurangi, dan merubah. Sehingga terjadilah banyak bahasa-bahasa di dunia ini. Karena dia sudah masuk ke dalam struktur bahasa budaya atau antropologis budaya. Seperti itu. Ya. Jadi penjelasan itu bisa dilihat di bukunya Adam Smith, ya. Adam Smith itu seorang ekonom tapi dia juga menulis tentang bahasa. Ya, nanti ada lagi pabrik bahasa. Pabrik bahasa itu yang menulis itu bukunya Perry siapa gitu, aku lupa, ya. Nah, di situ nanti dijelaskan bahwa penjajah itu selalu merusak bahasa jajahannya.
Gitu loh. Penjajah itu nanti selalu cenderung merusak bahasa jajahannya. Tujuannya apa? Ya dengan bahasa itu kita menjadi terpisah. Aku beberapa video yang lalu sudah menjelaskan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa persatuan. Dalam persatuan itu perlu bahasa. Itu maka perlunya bahasa persatuan, bahasa Indonesia di dalam Sumpah Pemuda. Kalau bahasanya saya sudah tidak bersatu, sulit kita bersatu. Gitu. Nah, masalahnya dalam peristiwa berikutnya, dalam sejarah-sejarah Yahudi dan Nasrani, khususnya Nasrani, kitab sucinya sudah ada dalam edisi terjemahan. Anda mau lari kemanapun, Vulgata dan Septuaginta, itu semua sama saja terjemahan, bukan original teks. Gak mungkin firman itu turun dalam bahasa Yunani, gak mungkin firman itu turun dalam bahasa Latin, karena tidak mungkin Allah yang Maha Agung, suatu pribadi yang agung itu menyimpan bahasa hambanya untuk menyampaikan firman-Nya, tidak. Gitu loh. Ya. Repotnya kan di sana kalau kita berdialog dengan teman-teman Kristen, itu kita harus ngerti sejarah bahwa Yunani dan Romawi itu pernah menjajah Israel. Itulah salah satu yang menjadi sebab kenapa Septuaginta itu tetap terjemahan karena itu bahasanya penjajah, Vulgata juga terjemahan karena itu bahasanya penjajah. Tapi kalau ada pun yang teman-teman Kristen yang tidak setuju, ya silakan saja. Anda punya argumentasi apa, ajukan sini. Nggak ada masalah aku. Ya. Ajukan dengan baik, aku akan tanggapi dengan baik. Tapi kalau mengajukan dibumbui dengan kata-kata yang itu nggak pantas ya, sebagai seorang pendeta, itu kan mulutnya tuh harus mulut manusia, bukan mulut anjing. Kalau ada pendeta mulut anjing tuh, bagaimana kita mau merespon kan? Apakah seseorang manusia itu akan ikut menggonggong ketika anjing menggonggong? Kan jadi sama-sama anjing nanti. Gitu loh. Karena ada yang mengkritisi aku ketika aku berbicara tentang sejarah Yunani, sejarah Romawi, itu ujung-ujungnya maksudku untuk menjelaskan kenapa di dalam kekristenan itu Septuaginta dan Vulgata yang dianggap rujukan sebagai data utama ya, yang itu mudasir, sangat mendasar, kok bukan bahasanya orang-orang Israel, yaitu Aramaiko, Ibraniunko. Kenapa? Nah, aku menjelaskan itu sebetulnya maksudku. Kalau masalah tahun-tahun itu kan sejarah itu juga semua relatif. Sekarang digugat, apakah benar Indonesia ini dijajah Belanda 350 tahun? Kan jadi masalah juga. Jadi hitungan-hitungan tahun dalam sejarah itu tidak bisa dianggap sesuatu yang saklek. Kalau ada beda-beda, ya memang begitu sejarah. Karena kita tidak hadir dalam ruang dan waktu saat itu. Kita tahu hanya berdasarkan dari cerita, katanya. Ada berapa kali katanya ini kalau kita tarik ke zaman Israel mula-mula sejak zaman kenabian kajang Nabi Musa. Kan nggak bisa begitu. Jadi tidak ada saklek-saklakan dalam sejarah. Oke, jadi begitu ya. Kalau aku perjelas lagi bahwa kata Allah itu bukan dari bahasa Arab, Pak. Karena bahasa Arab itu bahasa budaya. Jadi kata Allah itu dari bahasa apa? Ya dari bahasa firman. Allah sendiri menjelaskan dirinya punya nama Allah. Bukan Allah itu terus Anda breakdown menjadi Al dan Ilah. Bukan begitu. Bukan pukat, Al, pukat. Lemari, almari. Bukan begitu. Ini utuh. Kalau kalian ngerti nahwu shorof, aku ulang. Ini isimnya ini jamid. Gitu loh. Jadi Allah kasih nama, ya sudah kasih namaku ini Allah gitu. Kemarin kan surat Toha sudah aku jelaskan. Jadi bukan manusia. Kalau dia ditasrif menjadi Allah itu dari kata Al dan Ilah, itu berarti manusia yang kasih nama dia. Apa hebatnya manusia kok bisa mengasih nama penciptanya? Ini nama eksistensi, bukan nama posisi. Gitu loh. Yang jadi masalah, aku sudah berkali-kali bilang. Ya. Di dalam kekristenan itu masalahnya itu kitabnya terjemahan itu loh. Sehingga nama pun itu kadang-kadang diterjemahkan itu jadi kacau. Gitu. Ya bagaimana lagi memang kitab original teksnya sudah nggak ada.
Masalahnya kan di sana. Kalau kita kembalikan ke bahasa originalnya, ketemu ini semua kitab-kitab. Karena ini dari satu sumber yang sama. Gitu loh. Ya. Jadi itu Pak ya. Atau gini aja lah. Aku tambahin informasi data dari Al-Qur'an. Kalau kemarin kan aku kutipkan surat Toha ya. Surat Toha itu ya lihatlah di video yang seri 1 biar aku nggak mengulang-ulang. Sekarang aku tunjukkan di surat Al-Mu'minun. Aku nggak tulis ya, dengar aja. Al-Mu'minun itu surat 23 mulai ayat 85. Begini. Ayat 84. Sanggahan terhadap pendirian orang kafir yang batil, terutama ya, anggap bahwa Tuhan punya anak atau sekutu. Nah, itu ya, itu perikopnya. Kita cermati mulai ayat ke-84. Surat Al-Mu'minun itu suratnya nomor 23. Begini. Ini yang ditanya orang-orang kafir ini ya. Kalau mereka ditanya ini ya. Ketika mereka ditanya gini lah. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Maka mereka menjawab, kepunyaan Allah. Ini kafir ini tahu. Nama Allah tuh dia tahu bahwa dialah pribadi yang maha tinggi. Ya. Maka apakah kamu tidak ingat? Maksudnya tuh ya kembali ke Allah gitu loh ya. Yang 86. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai ars yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Nah, mereka sudah kenal satu nama itu. Kafir-kafir jelebo itu sudah kenal. Jadi pagan-pagan Arab yang jahiliyah yang jelebo itu, jelek dan bodoh itu, mereka kenal nama Allah. Mereka bukan orang Islam. Justru mereka mau didakwai supaya berislam. Tapi mereka sudah kenal nama pribadi yang maha tinggi itu Allah. Ya. Oke, sekarang yang 88. Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Dijawab lagi sama orang kafir itu. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Nah kan, Allah. Mereka kenal nama Allah itu. Katakanlah, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Gitu loh. Jadi dialek ayat ini itu sebuah dialogis, artinya kamu ini kenal Allah. Tapi kenapa kamu kok tertipu? Kenapa kok kamu kafir? Gitu loh. Ini bahasanya, dialognya seperti itu. Jadi dari sini aku jelaskan bahwa Allah itu dikenal sejak dahulu. Karena Allah itu sudah diperkenalkan sejak dahulu. Islam itu nanti insya Allah lusa atau kapan aku akan menjelaskan tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan Islam juga ya. Karena ada salah satu, aku nggak mau sebut namanya lah ya. Tapi intinya begini, aku akan mendudukkan perkara itu sebetulnya apakah salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan satu-satunya yang membawa Islam, gitu ya. Insya Allah semoga kita sehat semua ya. Besok ada waktu itu akan aku unggah 2 atau 3 hari kemudian. Masih ada hubungannya dengan ini meskipun itu sudah lain topik ya. Jadi begini, ketika kita membaca sejarah, bapak Kanjeng Nabi Muhammad itu Abdullah, abdinya Allah, Abdullah. Dari mana paman kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu kenal Allah sehingga putranya, bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu dikasih nama Abdullah? Itu Islam belum starting pointnya belum. Orang Kanjeng Nabi Muhammad aja belum lahir kok. Bait itu disebut Baitullah. Jadi sebelum Islam itu diproklamasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Arab pagan itu semua sudah kenal satu nama pribadi tinggi yang itu tiada tara, itu Allah. Gitu loh. Mereka sudah kenal nama itu.
Ya. Cuman masalahnya mereka mencampur yang dalam bahasa perspektif keislaman disebut dengan syirik atau orangnya musyrik gitu loh. Jadi orang syirik itu ya, orang yang musyrik itu bukan berarti mereka tidak kenal Allah. Mereka kenal, cuman mereka mencampurnya. Menduakan, menambahkan dengan sandingan-sandingannya. Sandingan-sandingannya apa? Ya itu yang dipasang di Ka'bah itu, yang 365 patung-patung itu. Jadi kalau satu tahun kan 365 hari. Berarti mereka tiap hari ganti Tuhan. Karena kan 365 patung gitu. Satu hari satu Tuhan, satu hari satu Tuhan, sampai nanti genep 365 hari. Betapa kacaunya itu otak-otak Arab saat itu. Karena apa? Karena Islam belum datang. Makanya Islam datang itu dikatakan dia yang membawa orang, membawa manusia, membawa kehidupan ini dari gelap ke terang. Itu loh. Yang aku sudah bilang, dari situlah ide bagaimana Ibunda Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang setelah beliau ngaji ke Kiai Campur Darat, Kiai Soleh. Cuman Ibunda Kartini itu perspektifnya dalam hal gender. Kalau Islam tidak. Dalam hal seluruh kehidupan, Islam itu membawa kita dari gelap menuju terang. Ya, jadi dari sini kalian sudah tahu ya bahwa sebelum Islam datang, orang Arab itu sudah kenal nama pribadi yang maha tinggi itu Allah. Ya, begitu juga Pak DT ya. Allah itu bukan bahasa Arab ya, bukan orang Arab kasih nama itu Allah gitu, enggak. Dan bukan orang manapun, bukan orang Israel juga, bukan. Tuh yang aku bisa jelaskan. Oke, satu-satu dulu, karena aku takut nanti salah. Nah, sekarang ada penjelasan seperti ini ya. Yang ini cukup bermasalah ya. Seperti tadi aku bilang penjajah. Brouwys dan Liedziger itu adalah orang yang bekerja dalam kedinas militeran Belanda ketika Belanda menjajah Nusantara ini. Jangan bilang menjajah Indonesia. Indonesia belum lahir kok dibilang menjajah Indonesia. Menjajah Nusantara. Ya. Jadi kalau kita ditanya, dan aku sangat memberikan rasa hormat kepada Bapak Profesor Dr. Yang Wei, yang beliau secara jujur mau mengakui, memang bagaimanapun, sayang bukunya sudah aku pak ya, kalau enggak bisa aku tunjukkan itu. Beliau dengan jujur mengakui bahwa memang tidak bisa diingkari bahwa ada benang merah sejarah antara kolonialisme di Indonesia dengan gerakan misionaris di Nusantara saat itu. Ya. Sorry, aku bilang Indonesia, maksudku Nusantara. Ya. Jadi sejak Nusantara ini terjajah oleh satu kekuatan aja lah, karena nanti ada Portugis juga nanti ya, tapi yang dominan Belanda. Belanda itu ya, itu tidak bisa dipisahkan oleh kegiatan misi dari kekristenan, tidak bisa. Maka di sana kita akan mengenal yang namanya Brouwys dan Liedziger. Mereka yang bekerja dalam dinas ketentaraan di Belanda ya, di tentara dulu apa namanya, tentara Belanda, nggak tahu aku apa namanya ya. Si Brouwys inilah yang menerjemahkan Injil itu ya ke dalam bahasa Melayu, belum bahasa Indonesia belum ada ya, bahasa Melayu. Kemudian terjemahan itu dianggap ribet, sulit karena tercampur dengan bahasa Arab, tercampur dengan bahasa Portugis, tercampur dengan bahasa Melayu yang asli, kacau. Tidak semua orang bisa paham. Maka ditugaskanlah si Liedziger itu ya untuk menerjemahkan ulang
terjemahannya si Browis ini. Dan keduanya ini adalah serdadu, gampangnya gitu adalah serdadu Belanda, ya, serdadu Belanda yang mereka juga terlibat dalam kegiatan misi. Jadi antara politik dan agama, antara politis dan teologis itu memang seringkali main mata. Seperti ini kan main mata dia. Makanya benar, dan kita harus hargai kejujuran Profesor Dr. Yang Wei itu mengatakan memang ada benang merah gitu loh. Dan itu bagaimana mau diingkari, memang faktanya begitu. Ya. Begitu. Kemudian ketika Lesker itu menerjemahkan ulang ya apa yang sudah diterjemahkan oleh Browis, di sanalah Lesker, kalau ceritanya panjang sebab musababnya, tapi aku sudah cek berdasarkan historis dan antropologis ke negeri-negeri yang disebut ya di Makassar sana ya. Apa yang dikatakan oleh Om Remi Silado itu sangat akurat sekali ya. Di sanalah kata Tuhan itu kemudian berubah menjadi Tuhan. Jadi artinya yang menemukan kata Tuhan itu bukan orang Melayu, bukan orang Indonesia, bukan kita. Lesker yang menemukan. Kalau seandainya Lesker tidak ditugaskan untuk menerjemahkan kitab sucinya saudara kita Kristiani, kita tidak punya sebuah diksi kata Tuhan, tidak punya. Yang kita punya adalah Tuhan. Jadi Tuhan di Indonesia itu, yang sekarang ini di Indonesia, yang dulu Nusantara itu pernah tidak ada. Jadi artinya Tuhan dan Tuhan itu sama artinya, yang dihormati. Artinya begitu. Cuman kemudian menjadi masalah ketika kamus tidak menelik sejarah lalu membedakan antara Tuhan dan Tuhan, seolah-olah yang Tuhan itu insani, yang Tuhan itu ilahi. Di sini permasalahannya. Makanya aku pernah ingin mendiskusikan ini di salah satu kampus terkenal, yaitu di Malang ya. Aku sih maunya bicara dengan mereka yang memang pakar bahasa, khususnya bahasa Indonesia, untuk mendiskusikan ini. Tapi sampai sekarang belum kesampaian karena aku belum punya akses untuk masuk ke dalam sebuah Universitas Negeri Malang yang dulu terkenal sebagai laboratoriumnya Pancasila. Kalau ada akses itu aku ingin mendiskusikan juga, kita tahu. Tapi jangan dengan mahasiswanya, itu kan anak masih baru belajar kan nggak ngerti. Dengan dosen-dosennya yang aku mau. Gitu. Supaya kita ngerti, karena nanti ini akan menjadi kacau antara Tuhan dan Tuhan. Gitu. Karena apa? Karena pemahamannya sudah salah, tidak merujuk kepada awal sejarah ceritanya bahwa Tuhan itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan. Gitu. Lagi ini kok ada yang pendeta, tapi dia nggak mau disebut pendeta. Dia maunya disebut abuna karena Kristen perspektifnya itu Arab. Sudah gelar doktor, udah sekian tahun sekolah di Mesir, kok nggak tahu itu gimana? Gitu. Ya. Atur aja pertemuan, kita ketemu di mana gitu kan enak. Ketemu di darat gitu, jangan ketemu di dunia maya untuk apa? Gitu. Oke, aku jelaskan. Ya. Setelah itu aku akan jelaskan begini dulu ya. Karena nanti ini permasalahannya di terjemahan. Permasalahannya di terjemahan ini ya. Aku bacakan dulu kitab Keluaran ya. Keluaran 27 ya. Nanti disambut ke Ulangan 5:11. Kedua ayat ini substansinya sama. Gitu. Aku baca. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu di Keluaran 20 nomor ayatnya 7. Sekarang di kitab Ulangan 5 nomor ayatnya 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ya, jadi dua ayat ini menceritakan tentang jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ya. Di sini ditambahi terjemahannya Tuhan Allahmu. Seandainya kita menemukan original teksnya ini, kita akan mudah. Apakah di sini disebut YHWH atau tidak? Kalau di sini disebut YHWH, itu semakin mudah kita merunut historisnya. Ya, tapi sebelum ke sana, aku akan ceritakan dulu. Dua ayat inilah oleh para pakar-pakar Alkitab itu secara mainstream mengatakan yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu tidak lagi berani menyebut atau menuliskan atau menggunakan sebuah nama pribadi agung itu yang mereka kenal, ya, YHWH. Jadi 4 huruf mati, YHWH. Secara mainstream itu begitu. Jadi mereka cukup mengerti, tapi itu tidak diucapkan, tidak disebutkan, tidak dituliskan. Yang mainstream begitu. Yang tidak mainstream, aku pernah diskusi, dan ini pendeta juga, dia bilang, oh tidak begitu Gus. Itu maksudnya jangan sembarangan kita menyebut nama Allah Tuhan, itu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Misalkan bersumpah demi Allah, padahal sumpahnya bohong. Itu maksudnya. Bukan kita tidak boleh menyebut nama Allah. Tetapi mana yang benar, itulah polemik yang ada ya. Sebenarnya kita kalau ada duit perlu terbang ke Israel sana ya. Kita ngobrol sama rabi-rabi sebenarnya gimana duduk permasalahannya. Antara dua polemik itu, apakah memang tidak boleh menyebut nama Allah, ataukah itu dalam arti tidak boleh nama Allah digunakan untuk sumpah-sumpah yang palsu atau untuk kejahatan-kejahatan yang itu merusak ya. Tetapi secara mainstream orang mengakui bahwa itulah yang menjadi sebab, yaitu Keluaran 27 dan Ulangan 5:11 yang menjadi sebab nama YHWH itu menjadi tidak tertuliskan lagi. Tapi apakah benar demikian? Jadi begini. Ya. Ini begini. Ya. Ini dalam kitab masalah, ya itu tadi aku bilang, ini masalahnya kan terjemahan ini. Ini YHWH ini udah nggak ono. Sampai mati kita cariin YHWH di sini nggak ada. Inilah yang aku bilang. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Nama pribadi, proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Nanti jadi masalah ya. Seperti ini kita jadi masalah. Kita rebutan nama yang maha tinggi itu siapa, dan itu punyanya siapa, siapa yang punya, siapa yang boleh menggunakan, siapa yang tidak. Masalah itu di sini. Kacau balau. Karena ini bukan Injil, ini bukan Torah, ini bukan Bible, ini bukan kitab suci, ini terjemahan kitab suci. Itu loh. Nah, sekarang nama itu sudah hilang di sini. Terus gimana kita mau merujuknya? Ya. Salah satu yang masih tercantum ini, alhamdulillah. Makanya teman-teman kalau punya Bible lama itu jangan dibuang, justru disimpan. Ya. Ini aku punya ini ya. Satu-satunya Bible bahasa Inggrisku yang masih mencantumkan nama YHWH itu ya di King James ini, nggak tahu King James berapa ini, bahasanya Inggrisnya ini Inggris kuno ya. Nih, aku tunjukkan ini. Bentar. Lain sini sudah nggak ada YHWH itu. Ingat ini. Bentar. Ah, nih yang aku kasih kata warna merah nih. Nih ya. Nih kuku-kuku ini, lihat ini. Yehova. Itu pun sebetulnya nggak benar. Itu supaya orang bisa baca, sudah ditambah-tambahi lagi. Yehova. Sebetulnya nggak, tulis saja 4 huruf mati. YHWH. Mana W kadang diterjemahkan V lagi, seperti nirwana jadi nirvana, nirvana. Itulah repotnya kalau kita tidak tunduk terhadap Allah, terhadap pribadi yang maha tinggi itu dalam bahasa apa firman itu disampaikan.
Nih ya, lihat itu YHWH. Ya hanya di sini aja ini adanya kata YHWH. Ini di apa itu? Song of Psalm of Asaph itu 83 nomor suratnya, 18 nomor ayatnya. Tapi kalau aku lihat di Bible lain itu nanti bisa meleset. Aku lupa di nomor ayat yang ke-17 atau ke-19. Kalau di sini ke-18. Tapi nomor suratnya benar ya. Ini di nomor 83 ini ya. Nah, hanya di sini nih. Lainnya sudah tidak ada. Jadi kita memang kesulitan dalam melacaknya. Gitu, ya. Terus ini lagi. Pertama kali kita buka, ini dia sudah pakai terjemahan. Ini pertama kali. Ya. Nih, ini sudah diterjemah, sudah God dia. Sudah God. Sudah bukan YHWH lagi. Ya ini terjemahan seperti ini bikin kacau. Sehingga kita tidak tahu lagi, kita kehilangan jejak ya, tapi bagaimanapun masih ada jejak-jejak itu yang bisa kita diskusikan. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan, cuman supaya lebih asik lagi, supaya lebih dipahami, aku akan coba gambarkan grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Bisa dianuleh? Gimana nih caranya? Apa didirikan, dipindah ke sini seperti biasanya? Gimana? Nulis dulu. Oke. Jadi begini, ya. Ini insani. Ini menjadi terbagi begini. Insani, ya. Ini menjadi ilahi. Ya. Aku tulis dulu, ya. Kalau ini Yunani ya, Gerika ya. Dia mengenal kurios. Ya. Ilahinya theos. Maka teologi itu dari sini. Theos ya. Terus kalau English version ya. Ini Lord. Ya. Ini Lord. Ini God. Ini ya. Nah, sekarang ini yang agak sulit ini ketika Ibraniun ya. Orang Israel ini ya. Ini dia Adonai ya. Kalau yang ilahi ini menjadi Elohim. Ya. Oke. Sekarang yang Arabiun. Ini aku agak sulit menjelaskannya ya, tapi begini aja lah, tak tulis begini. Ini Rob. Ini ilah. Ini juga Rob. Ini ilah. Ya. Begitu. Jadi begini, dalam perspektif Al-Quran itu hanya mengenal begini. Allah ya. Ini proper name. Ya, proper name. Ya. Proper name. Ya. Ini dikenal kemudian dengan sebutan ini ilah dan Rob. Tergantung nanti apa dia. Ya. Ini aja yang dikenal, ilah Rob. Kenapa aku tulis ilah Rob masuk ilah begini gini ya? Karena dalam perspektif Islam, ilahnya itu ya yang punya nama ini, Robnya itu yang punya nama ini. Sedangkan bagi orang lain, ilahnya Robnya beda dengan Islam. Gitu loh. Yang ini nanti 4 huruf mati juga ini. Alif, lam, ha. Ya. Makanya begini. Ini teman-teman tasawufku ini.
bercerita begini. Al-Quran itu kalau dimampatkan itu menjadi Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah kalau dimampatkan lagi itu menjadi Bismillah. Yang kemarin sudah kita bacakan. Bismillah ini dimanfaatkan menjadi Allah. Allah dimanfaatkan lagi menjadi alif. Jadi alif itu huruf pertama di dalam Arabian. Dia pertama, dia lambang Allah, maka dia tidak boleh ditulis sembarangan. Kamu lihat, anak kecil aja yang kelas-kelas Iqra itu nulis alif mesti dari atas ke bawah, gini. Nggak ada orang nulis alif begini. Nggak ada. Karena Allah itu, ini jangan, kalau aku bilang Allah di atas, jangan kamu bayang seperti orang-orang yang nggak tahu hukum fisika itu ya. Bukan atas geografis, ini atas keagungan. Ya. Jadi kalau orang menulis alif itu mesti dari atas ke bawah. Karena adanya di atas, karena Allah itu agung. Nggak ada orang nulis alif dari bawah ke atas, ini nggak ada. Ya. Sekalipun dia masih kelas Iqra, anak-anak kecil kita enggak. Nah, alif ini lambang dari keagungan Allah itu. Dia pertama. Ketika semuanya belum ada, dia sudah ada. Ketika nanti tidak ada, dia tetap ada. Gitu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran kita biasanya mengenal nama diri dia. Ya. Jadi Allah itu proper name, ini. Nggak boleh diterjemahkan. Itu biasanya sebutannya itu ilah, sebutannya Rob. Rob ini pun bisa diterjemahkan ya. Kalau ilah itu penggerak kehidupan, Rob itu pembimbing kehidupan kita. Ya. Cuman ada lagi yang memberikan masukan ke aku, sudah kok nggak usah diterjemahkan, tetap aja ilah, tetap aja Rob. Karena kalau diterjemahkan jadi sempit. Karena ilah itu artinya bukan hanya banyak makna, polisemi dia, bukan hanya penggerak kehidupan. Rob itu juga polisemi, bukan hanya sebagai guru kehidupan. Gitu. Jadi ya sudah, disebut aja ilah dan Rob, artinya semua terjemahan masuk di sini. Aku bilang, ya kalau untuk orang yang sudah mengerti sih memang enaknya gitu, kita juga nggak repot-repot menerjemahkan. Biasanya menjadi repot ketika kita memberikan penjelasan kepada orang yang belum ngerti. Gitu. Yang repot lagi, sudah nggak ngerti dikasih ngerti, nggak mau ngerti, itu lebih repot lagi, ya. Makanya aku tulis begini aja, Rob ilah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Kamu tanya dah, ini ya, ini teos ini itu orang Yunani bilang, ini bahasa ini istilah ini orang Yunani yang kasih. Theos ini juga orang Yunani yang kasih. Lord ini orang Inggris yang kasih. God ini orang Inggris yang kasih. Nah, kalau kita ini Indonesia belum lupa kok. Indonesia nanti repot lagi nih Indonesia ini. Indonesia kita kasih Tuhan. Ya. Tuhan. Ya. Dia nggak bisa dipisahkan begini. Sebetulnya Ibraniun juga nggak bisa dipisahkan begini. Bagi orang Yahudi, Adonai mereka, Elohim mereka itu YHWH. Ya, makanya kemarin aku bilang Tuhan dan Tuhan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika kemampuan berbahasa kita itu melupakan sejarah bahwa Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi kalau aku bilang bahwa Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah, ada yang keberatan karena dia nggak ngerti sejarah, gitu ya. Oke, sekarang ya, kalau ini bahasa dari Wahyu, ini juga dari Wahyu. Ya, ini dari Wahyu. Artinya bukan bahasa budaya. Ya, ini bukan bahasa budaya. Ini bahasa budaya. Ini bahasa budaya. Ini bahasa budaya. Ini bahasa budaya. Ya, ini bahasa budaya. Ya, yang aku kasih gini ini bahasa budaya. Ini bahasa budaya. Bahasa budaya. Ini bahasa firman, bahasa firman. Yang aku kasih tanda gini firman.
Ini firman, ini firman, ini firman, ya. Nah, sekarang kita tahu siapa nama pribadi yang maha tinggi itu siapa? Namanya siapa? Namanya, bukan sebutannya. Namanya siapa? Namanya ini siapa? Ya. Orang Yunani menyebutnya Theos. Tapi siapa nama Theosmu itu? Orang Inggris menyebutnya God. Tapi siapa nama Godmu itu siapa? Karena dewa juga bisa jadi God. Dewa juga bisa jadi Theos. Bahkan penguasa raja bisa jadi Theos, bisa jadi God. Bagaimana para raja-raja dulu sampai di apoteosis, itu artinya dialahkan, diilahikan. Nanti kalian belajar apoteosis ya, supaya ngerti apa itu apoteosis. Oke, mereka tidak tahu karena firman tidak datang kepada mereka. Firman itu datang itu nanti kepada ini orang Israel dan orang Arab. Kalau kita lihat sukunya, mohon maaf karena sampai detik ini bahwa adakah nabi dari bangsa Arab itu baru selesai di seri ke-1 dan sampai sekarang ya karena kesibukan belum terrealisasi untuk seri-seri berikutnya. Itu sangat membutuhkan beberapa seri untuk menjalankan itu ya. Tapi nanti suatu waktu kalau memang waktunya sudah ada. Karena begini loh, satu problem belum selesai sudah lahir problem lagi, lahir lagi gitu. Bagaimana itu menunjukkan bahwa kita supaya jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Nanti insya Allah kalau waktunya sudah tepat akan aku jelaskan di seri-seri berikutnya tentang Allah dan tentang nabi dan bangsa Arab. Ada nggak nabi dari bangsa Arab itu ya? Jadi untuk sementara masih seri 1. Nanti seri berikutnya akan aku susulkan. Jadi begini, ini orang Israel, ini mereka pelaku. Bahasanya Ibraniun atau Aramaik ya. Orang Arabiun itu ini pelaku, ini Arab ini. Ya. Mereka pelaku. Ini Arab. Ya. Ini Israel. Ini Arab. Ini pelaku. Kalau di luar kedua bangsa ini bukan pelaku. Bukan pelaku sejarah agama, bukan pelaku sejarah teologis. Ya. Yunani sehebat apapun pernah menguasai dunia bukan pelaku. Inggris sehebat apapun pernah menguasai dunia, menjajah di mana-mana, maka bahasanya menjadi bahasa internasional, ini bukan pelaku. Makanya kalau aku tanya, siapa Theos? Theos itu namanya siapa? Pribadi yang maha tinggi itu namanya siapa? Mereka tidak ngerti. Karena nama itu diperkenalkan hanya kepada dua bangsa ini. Karena dari dua bangsa inilah turun nabi-nabi. Ya. Makanya kalau di perjanjian baru itu disebut apa sih kelebihannya orang Israel itu? Maka dijawab salah satu kelebihannya adalah karena kepada mereka pertama kali disampaikan firman. Ya. Cuman kalau itu kan harus dilihat tidak dari Kanjeng Nabi Ibrahim ya, harus dilihat dari Kanjeng Nabi Yakob. Karena Ibrahim itu belum terbentuk pembangsaan. Oke. Inggris siapa namanya tidak tahu. Yahudi siapa namanya tidak tahu. Israel tahu siapa namanya? Ya ini. YHWH. Ya. Arabiun. Siapa namanya yang maha tinggi? Dia tahu. Karena firman datang kepada dia. Namanya Alif Lam Lam Ha. Alif Lam Lam Ha. Ini loh. Ya. Indonesia nggak tahu. Makanya kalau orang Jawa bilang Gusti. Tapi nama Gusti itu siapa nama sesungguhnya? Nggak tahu, karena orang Jawa nggak dapat firman. Ya. Jadi kita tahu nama pribadi yang maha tinggi itu ini loh. Kalau dalam bahasa Ibraniun dia disebut YHWH. Kalau di dalam bahasa Arabiun dia menyebutnya Allah. Ini yang terjadi polemik. Dan aku tidak punya kapasitas untuk mendiskusikan ini karena ini harus seorang pakar bahasa ya. Dan kemarin waktu aku ada pertemuan di Jombang, aku sudah ketemu dengan
dengan orang yang aku kira dia bisa menjelaskannya, karena dia juga seorang dosen bahasa dan dia bisa dibilang pakar bahasa, ternyata tidak mampu juga menjelaskan. Kenapa? Dari fenomena ini sesuatu ya yang menarik, ini sama-sama huruf mati. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama 4 huruf mati. Artinya apa? Jejak bahwa ini adalah ini dan ini adalah ini, itu tidak terhapus sama sekali. Cuman kita bagaimana bisa menjelaskan kenapa H tetap H? Sorry, ini juga aku nggak bisa menjelaskan sebetulnya. Karena ini harus ditulis dalam huruf-huruf Ibraniun, ini ditulis dalam huruf-huruf Arabian. Seharusnya begitu. Tapi aku tidak punya kemampuan itu, maka tolong dimaklumi ya. Tapi yang jelas aku bisa jelaskan. Ini 4 huruf mati, ini 4 huruf mati. Kenapa? Kalau orang Islam bilang, ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, maka dari dulu, sejak zaman Adam, diperkenalkan kepada Adam sebagai bapak moyang kita, yang nama yang maha tinggi itu Allah. Ini loh. Atau Allah, ini nama yang maha tinggi itu. Nih, ya. Kalau ini sudah jadi patokan, maka kajian kita berikutnya adalah mempelajari. Kita perlu diskusi duduk bareng oleh para rabi, mereka yang pakar di dalam bahasa-bahasa Semitik, ya. Bagaimana Allah itu bisa berubah menjadi YHWH ini loh. Paham? Jadi tugas kita mencari sejarah bagaimana Allah ini bisa menjadi YHWH. Jadi dari dulu itu sudah disebut namanya, nggak berubah namanya Allah. Tapi kemudian dirubah secara langsung, secara tidak langsung menjadi YHWH. Islam datang mengembalikan lagi. Jadi nama agung ini dikembalikan lagi oleh Al-Quran, Allah. Ya, Allah. Nah, ini tentunya orang-orang Yahudi tentunya tidak begitu saja nerima ya. Kalau aku bilang bahwa YHWH ini sudah perubahan yang sesungguhnya Allah, dan Islam datang mengembalikan lagi perubahan itu, yaitu menjadi Allah lagi. Ya, tapi nggak apa-apa lah, menarik. Karena benang merahnya masih ada, 4 huruf dan sama-sama mati. Ini kan bukan secara yang kebetulan saja. Sementara orang Yunani, orang Inggris, orang Indonesia, orang seluruh jagat di dunia ini tidak kenal ini. Kita kenal dari mereka. Gitu loh. Nah, sekarang kalau ini kita biarkan begini, orang Islam itu sebutan untuk yang maha tinggi, pribadi yang maha tinggi itu bernama Allah, proper name-nya. Orang Yahudi yang maha tinggi itu bernama YHWH. Pertanyaannya, orang Kristen itu yang maha tinggi itu menyebut apa? Makanya kemarin aku bilang, ketika Yesus mengatakan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Iya, nama Bapa itu siapa? Nih, mana Injil Bapak deh? Mana Injilnya? Oh, ini. Nih, ini Injil kalian. Nama Bapak itu siapa? Jawab. Ngerti kalian? Inilah efek karena terjemahan itu. Proper name tidak bisa diterjemahkan. Ya, tidak bisa diterjemahkan. Jadi kalau kalian mau merujuk kembali, kekristenan itu merujuk kembali ke belakang, maka dia akan menjadi Nasrani. Ketika Nasrani, dia akan berbasis bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada nama agungnya, itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus Kristus. Kanjeng Nabi Isa itu Yahudi. Maka mau tidak mau kembali ke sini, rujukannya ke Yahudi ini. Gitu loh. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu, karena Kristen juga sudah merubah. Makanya aku bilang di judul kajian ini, kita nggak usah melarangnya, tapi mendidiknya untuk mengenal Allah yang benar. Antara Islam dan Yahudi ini sudah ketemu. Videonya sayang channel ini sudah mendapatkan 2 kali peringatan dari YouTube karena kesalahan teknis, karena ketidaktahuan aku ya. Pertama itu, ini kan pembukaannya itu kan dibikinkan teman itu. Ternyata musiknya itu copyright sehingga
diingatkan, ya, diingatkan. Makanya sekarang kan musiknya cuma 1 kali itu. Kalau lihat video-video awalku kan 2 kali, itu dipotong sama YouTube. Terus begitu juga, pernah mau dibikinkan introduction sama teman dari Jawa Barat sana, ternyata dia juga musiknya copyright. So, aduh. Jadi sudah 2 kali ini. Makanya aku untuk yang ketiga kalinya hati-hati gitu, supaya tidak diperingatkan copyright. Supaya channel ini bisa tetap eksis dan kita bisa tetap berdiskusi di sini untuk mencari apa itu benar, ya. Sebetulnya kalau aku tidak takut, aku bisa, ya, sisipkan videonya bagaimana para rabi itu mengakui, ini rabi loh ya, mengakui bahwa yang maha tingginya orang Islam itu sama dengan yang maha tingginya orang Israel. Sama maha tingginya orang Yahudi. Pertama apa? Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tidak kelihatan, dia tidak bisa dilihat dengan mata. Ini yang ngaku, ini orang Yahudi sendiri, rabi Yahudi. Lihatlah di video-videonya itu. Banyak yang mengatakan bahwa yang maha tingginya orang Islam itu sama dengan yang maha tingginya orang Yahudi. Jadi diskusi antara Islam dan Yahudi itu sebetulnya tinggal mendiskusikan bagaimana YHWH ini dulu bisa berubah. Karena original teksnya mesti Allah yang dikenalkan kepada Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi semuanya. Terus bagaimana ceritanya bisa menjadi YHWH ini? Karena apa? Ada jejak. Kalaupun kami tidak ketemu di sini, kami ketemu di substansi bahwa yang namanya yang maha tinggi itu tidak bisa dilihat, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kami ketemu di sana. Tetapi kalau dengan Kristen, nggak ketemu, bos. Apalagi dengan Tritunggalnya, apalagi dengan oneness-nya, nggak ketemu. Yahudi nggak pernah ngakui bahwa yang disembah Yahudi itu sama dengan yang disembah Kristen. Yang maha tinggi dalam Yahudi itu, pribadi yang terunggul dalam Yahudi itu sama dengan pribadi dalam Kristen. Kenapa? Yesus mereka tolak. Sudah masalah. Begitu juga mereka itu tunggal-enggal. Cara orang Yahudi memahami diksi ehad itu sama persis cara orang Islam memahami diksi ahad. Nggak ada sulapan bim salabim abrakadabra 3 dalam 1, 1 dalam 3, nggak ada. Makanya dalam kekristenan ini banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dan yang sampai saat ini tidak juga pernah selesai, udah ribuan tahun, udah sekian abad. Pribadi yang maha tinggi itu sebetulnya berapa dan siapa, itu jadi masalah terus, ya. Jadi antara Islam dan Yahudi ini ada titik temu yang itu merapatkan kita dalam suatu sejarah Abrahamic faith yang bersumber dari Bapak Abraham. Tetapi kekristenan itu bermasalah. Nih, ya, udah sampai di sini. Oke, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana ceritanya, ya, orang-orang Arab itu bisa mengenal nama Allah, padahal Islam belum sampai kepada mereka. Dan semoga penjelasan ini, ya, juga menjadikan sebuah referensi, sebuah jawaban untuk ini biasanya Kristen-Kristen kelas coro ini, yang goblok-goblok gitu, ya, yang tolol-tolol gitu. Kalau yang Kristen-Kristen pinter itu dia ngerti kok gitu. Nggak ada ceritanya Allahnya orang Islam itu batu. Itu nggak ada ceritanya. Ka'bah itu bukan Allah. Batu itu bukan Allah. Ya. Ini kan Kristen-Kristen goblok aja itu. Tanya, itu Al-Quran. Mana pernah dibilang bahwa Allah itu batu hitam? Allah itu Ka'bah. Kamu bilang menyembah madhab kemana? Kami menyembah madhab kemana saja bisa karena di sana wajah Allahmu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Adapun kami disyariatkan menghadap Ka'bah, itu supaya teratur. Itu hanya tiang pancang keteraturan arah. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu menghadap ke Yerusalem. Gitu loh. Jadi kalau kamu bilang orang Islam itu di depan Ka'bah sholat, oh itu Tuhannya itu Ka'bah itu kubus segi 4 dan ada batu hitam di sana. Itu kan tololmu sendiri, kamu kok mau digoblok-gobloki sama orang jadinya goblok. Kenapa kamu nggak bilang, oh itu orang Israel itu Tuhannya tembok? Kenapa? Itu tembok itu
dicium-ciumnya. Kamu lihat tembok ratapan itu. Makanya aku itu tidak semua membalas apa yang disampaikan oleh komentator Kristen, karena kan ya gobloknya itu, coronya itu yang aku malas. Nah sekarang, apakah ada alasan untuk mengatakan bahwa Allahnya yang punya maha tinggi itu batu itu apa ya ada? Nggak ada. Kalau kalian ya menghina Allahnya orang Islam dengan merujuk kepada batu hitam, berarti Anda menghina Bapak Abraham. Gitu. Sekarang aku jelaskan bagaimana sejarahnya Bapak Abraham. Ya. Oke. Berapa lama nih? 1 jam. Oke, nggak apa-apa. Ini tinggal sedikit. Tinggal sedikit nih. Ya. Semoga ini bisa menjelaskan. Menjelaskannya itu dari sini. Ka'bah, ya. Ka'bah ini sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Jadi, ya, kehadiran Bapak Abraham itu bukan membangun Ka'bah, bukan. Baca itu di Al-Qur'an. Tetapi merenovasi. Yang sudah ada itu direnovasi, dibaikin lagi. Mereka bersama putranya yang bernama Ismail berjalan dalam Palestina menuju Makkah. Nih, ya. Jadi Bapak Abraham, ya, ini, ya, Abraham. Nah, ini juga kan menarik. Bagaimana Abraham bisa menjadi Ibrahim ini kan? Tapi ini sih masih mending ya, karena masih dekat lagi itu. Tapi bagaimana Allah itu terus menjadi YHWH itu gimana, itu seperti yang tadi aku bilang. Jadi perubahan-perubahan seperti ini menarik untuk kita diskusikan. Karena ini merujuk satu orang yang sama. Makanya hanya Kristen goblok yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa. Itu loh. Itu Kristen nggak pernah sekolah itu. Ya, sekolahlah kamu biar pintar. Anehnya kalau dia sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Isa, ngapain repot-repot masuk ke ruang-ruang diskusi lintas agama? Gitu loh. Kalau orang Islam bilang Isa mau disalib mau nggak disalib kan bukan urusanmu, karena menurutmu Yesus itu bukan Isa. Tapi kenapa kamu masih ikut aja? Ikut nimbrung aja. Tentunya nggak perlu kamu nimbrung. Kalau kamu bersih tegang, ya mantap pada pendirianmu bahwa Yesus bukan Isa, ya biarin saja orang Islam bilang Isa itu mau disalib mau enggak. Apa urusannya dengan kamu? Kan kamu sudah menjadikan itu sesuatu yang berbeda gitu. Tetapi bagi kami Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus, Abraham itu ya Ibrahim, Ibrahim itu ya Abraham. Ya, ini bersama putranya Ismail, kan? Oke. Dari sinilah ya nanti itu Yahudi, ya, lewat Kanjeng Nabi Musa. Dari sinilah nanti lahir Nasrani, ya, lewat Kanjeng Nabi Isa. Dari sinilah nanti, ya, nampak sini le, nampak? Islam, ya, Islam lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya disebutlah ini Abrahamic faith. Inilah yang disebut Abrahamic faith. Artinya apa? Mereka berpijak kepada iman Abraham. Nama satu ini nggak bisa terlepas. Inilah yang membangun renovasi Ka'bah, membangun ulang, memperbaiki, membuat baik lagi. Ya, di mana? Ya di Makkah sini, ya, di Makkah sini. Ini ya, ini Ka'bahnya ya, ini Makkah. Makkah atau ini Arab. Bicara tentang bangsa-bangsa Arab itu juga tidak gampang, bos. Aku menjelaskan kepada kalian. Gini aja. Kalian beli buku ini, ya. Ini nggak tahu kok, buku tebal amat ini. Berapa halaman sih ini? Hampir 1000 halaman. Nih, supaya kalian ngerti. Ini ya, History of Arab ini. Karena bicara bangsa Arab,
Ini juga nggak mudah. Nanti ada aribah, ada musta'ribah, ada bakiyah, macam-macam di sini. Ada yang Arab, ada yang terarabkan, ya, macam-macam di sini. Jadi kamu baca sendirilah. Aku nggak punya waktu untuk menjelaskan sejarah bangsa Arab. Ini ditulis, oh ini bukan ditulis oleh orang Arab, ini di Philip Kahiti. Nggak masalah. Jangan terpancang namanya ini. Tapi gini loh, jangan alergi terhadap orang. Ya, kan sudah aku bilang, ya. Jangan lihat siapa ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Meskipun ini Philip Kahiti ini bukan orang Saudi nih. Ini orang Lebanon, tapi sekarang ngajar di Amerika. Ya. Jadi jangan, oh ini orang Lebanon dan bukan Islam lagi, terus nggak mau baca. Ya goblok kon. Gitu ya. Baca saja. Nanti kan kamu bisa menyaring yang benar dan yang salah mana kan. Yang baik kamu terima, yang enggak ya sudah, nggak usah dipakai, gitu aja. Tapi kalau diam-diam, makanya di dalam dunia akademis itu sebetulnya tidak boleh ada apokrifa. Biar semua dibaca. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini tentang bangsa Arab ini. Atau kalau ini terlalu berat, baca yang saling bukuku sudah dipak. Yang ditulis oleh Karen Armstrong. Itu bagus juga. Bahasanya tidak terlalu berat. Tidak terlalu akademis, ya. Isi ringan, jadi kita mudah paham. Ya. Karena Armstrong ada juga menulis. Oke, disinilah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tempat orang bersujud. Makanya kalau ada bilang Allah itu Ka'bah, itu berarti dia menghina Abraham. Yang di dalam kekristenan ini juga sesuatu sosok yang dihargai. Karena apa? Kristenan itu nanti merujuk kepada Nasrani ini. Nasrani itu dari Yahudi ke Bapak Abraham ini. Ini aku abaikan dulu ya polemik bahwa semua nabi itu beragama Islam. Insya Allah di waktu-waktu datang aku jelaskan seperti janjiku tadi ya. Kita abaikan dulu polemik itu. Karena ada yang bilang bahwa Yahudi itu nggak ada, Nasrani itu nggak ada. Yang ada semua nabi beragama Islam gitu. Nah itu benar atau tidak? Kita abaikan dulu polemik itu ya. Insya Allah waktu-waktu ke depan aku bisa jelaskan itu. Ya. Jadi ini sudah ada di Makkah, ya. Mereka membangun Ka'bah dan putranya Ismail itu ditinggalnya di sini. Kalau ini kan datang pergi. Dari siapa orang Arab? Aku tarik ke sini ya, tarik ke sini. Nampak nampak ya. Dari siapa orang Arab, orang Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir sudah mengenal nama agung Allah itu? Dari siapa? Coba. Ya dari Bapak Abraham ini, blok. Ngerti kon? Dari Bapak Abraham inilah nama suci yang maha tinggi ini dikenal oleh orang-orang Arab. Makanya jangan heran kalau bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu Abdullah, abdinya Allah. Karena mereka sudah mengenal nama suci ini. Dari siapa? Dari Bapak Abraham, lewat Bapak Abraham dan putranya Ismail. Dari sini orang Arab itu mengenal nama itu. Jadi sekalipun Islam belum disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, jelebo-jelebo Arab, pagan Arab itu sudah mengenal satu nama agung ini, yaitu dia punya nama Allah. Tuh. Ya. Nah, sekarang apakah orang-orang Islam yang menuntut supaya orang Kristen itu jangan menggunakan nama Allah itu mendasar atau tidak? Itu jadi masalah sekarang. Aku katakan itu sangat mendasar. Tapi meskipun aku menempuh cara lain. Bukan tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Karena orang Islam lah yang menjaga kemurnian nama ini. Ah lu ngomong doang. Kalau lu bilang ngomong doang, kamu baca Al-Quran. Ada berapa nama ini disebut? Jadi kalau orang Islam keberatan, orang Kristen menggunakan nama Allah, itu ada basic pijakan berpikirnya itu ada, logikanya itu ada gitu loh. Karena apa? Karena nama Allah di dalam Kristenan itu sudah berubah. Dia tidak lagi menjadi proper name. Tidak lagi menjadi nama diri, tapi sudah menjadi nama jenis. Itu masalahnya. Berikutnya, Allah dalam Kristenan sudah tidak lagi tauhid, tapi sudah syirik. Dia sudah menjadi Tritunggal, dia sudah menjadi omniscience. Nih masalahnya. Meskipun nanti omniscience itu perlu kita diskusikan lagi ya, insya Allah
aku sudah adakan pembicaraan ya dengan salah seorang pendeta ya untuk mendiskusikan, tapi ini ngobrol bareng, bukan debat tuh, enggak, ngobrol santai seperti yang kemarin aku unggah, ngobrol santai ya. Nanti malam jilid 2-nya aku unggah lagi ya. Jadi seperti itu. Dan beliaunya sudah menyanggupi, cuman sepertinya bulan depan baru bisa terrealisasi. Jadi via apa namanya? Via Zoom apa via Skype itu apa ya? Bukan debat, bukan diskusi, aku kasih nama ngobrol santai aja lah gitu. Karena kalau debat aku harus mau di tanah, di atas tanah, bukan di awang-awang. Gitu ya. Nah, nanti juga aku minta masukan teman-teman, enaknya itu kita pilih jam berapa. Karena aku minta nanti teman-teman juga bisa interaktif ya. Bisa interaktif itu apakah aku tawarkan kalau harinya Sabtu, tapi jam berapanya, apakah ba'da Isya ataukah pagi atau apa, itu silakan teman-teman kasih masukan nanti supaya aku bisa jadi pertimbanganku untuk memutuskan jamnya berapa. Kalau harinya aku minta Sabtu ya. Dan aku nanti minta teman-teman juga bisa ikut nimbrung, bisa ya kita ngobrol bareng, tanya jawab lah. Anda boleh tanya apa saja, nggak terlalu formal lah ya, ngobrol santai. Oke, jadi aku bilang tadi itu. Maka yang aku bilang, biarkan saja mereka meminjam nama Allah ya dari Islam. Ya, biarkan saja Kristen meminjam nama Allah dari Islam. Ya, karena di sini bermasalah, ada nggak originalnya ini nama Allah? Ini ngambil dari mana nama Allah? LAI itu perlu duduk bareng juga. Biarkan saja tugas kami, tugas kita, tugas umat-umat Islam ini ya, kalau menurutku mendidik orang-orang Kristen untuk mengembalikan Allah sebagaimana mestinya. Apa? Allah ini proper name, nama diri, Allah ini tunggal, bukan tritunggal. Itu tugas kita. Tetapi kalau teman-teman saudaraku Muslim, saudaraku Islam lainnya ingin menuntut secara hukum, ya monggo juga. Jadi ada dua jalan. Tapi aku lebih memilih mendidik mereka ya. Contohnya seperti ini, education seperti ini. Karena apa? Yang menjaga nama ini, kesucian nama ini yang menjaga sekarang tinggal Islam. Maka kalau Islam keberatan nama ini digunakan serampangan, itu ada dasarnya gitu loh. Ngerti kamu? Bukan hanya sembarangan. Ya. Oke, ini sudah jelas ya. Sudah jelas, sekarang aku akan merujuk ke ujung diskusi kita ya. Tapi intinya sudah masuk ya, bahwa aku lebih memilih jalan memberikan edukasi bagaimana teman-teman Kristen itu mengenal Allah dengan benar. Ya. Kalau Kristen mengenal Allah dengan benar sebagaimana orang Islam mengenal Allah, nanti kekristenan itu kembali seperti Nasrani dan nanti ketemu dengan Yahudi. Ketemu karena Islam dan Yahudi itu sudah ketemu, cuman berbeda di hurufnya aja. Jadi gini loh. Huruf-huruf aku hanya tahu sedikit ya. Huruf-huruf dalam Arabian itu alif, ba, ta, sa gitu ya. Huruf-huruf dalam Ibrani juga itu dimulai dari alif. Tapi mereka nyebutnya alef. Kita nyebutnya alif. Ya. Nah, sekarang kenapa Yunani kok menyebutnya alfa? Mana yang meniru mana ini? Mana yang meniru mana? Tentunya kan Yunani ini yang meniru Ibraniun. Alef sama mereka dirubah menjadi alfa. Karena apa? Alef ini bahasa firman, bahasa dari Allah. Ini suatu alasan yang aku bilang bahwa pertama itu bahasa firman, baru dicontoh oleh manusia dalam kebudayaannya menjadi bahasa budaya. Lewat menambahi, mengurangi, dan merubah. Begitu juga. Nah, sayangnya huruf-huruf alef itu ya, alef, nanti dalet itu, kalau dijejerkan, itu nanti susunannya sudah berubah. Tidak sama susunannya seperti Arabian itu loh. Ya mungkin, aku bilang mungkin, di sanalah terjadi permasalahan bagaimana YHWH itu dan alif lam lam H itu menjadi berubah. Ini memang perlu seorang pakar, bukan hanya asal ngomong aja ini, nggak bisa. Aku di luar kemampuanku untuk mempertemukan ini, ya. Tetapi sesuatu yang bisa kita catat bahwa Allah itu diabadikan, dijaga, dilestarikan oleh Islam lewat Al-Quran yang diperuntukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya sebagai akhir dari diskusi kita, ya. Pertanyaannya,
begini. Ini sangat asik ini, ya. Nah, ini ya. Pertanyaannya ya, aku tulis di sini. Ini sudah ngerti semua lah ya. Sudah ngerti. Oke. Sudah ngerti semua. Aku tulis di sini Matius 6:9 itu juga sama dengan Lukas, ya, Lukas 11:2. Aku baca begini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, nama Bapa itu siapa? Kan Bapa itu mesti punya nama. Kamu punya bapak, kan punya nama, Matius kok, Cornelius kok, ya, Vicentius kok, Paico kok, Tugiem itu ibu ya, Pak Budi, Pak Heri, Pak Joko, Pak sembarang kali, kan ada namanya. Ya, sesuatu yang kamu terima sebagai bapakmu itu mesti punya nama. Coba bapakmu tanya, bapak punya nama enggak gitu? Coba bayangkan kalau bapakmu nggak punya nama itu loh. Gimana? Jadi dari Matius 9 ini, bapak itu pasti punya nama. Nah, aku tanya, kamu kan punya Injil tuh, kamu baca. Siapa nama bapaknya itu? Bisa jawab nggak kamu? Begitu juga di Lukas 11:12. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Kembali pertanyaannya, siapa nama bapak itu? Ya. Nama bapak itu siapa? Nama bapak itu siapa? Aku sampai sekarang tanya kenapa bapak berubah menjadi bapak. Ini juga nggak ada yang bisa jawab nih. Ya. Oke, sekarang kita merujuk ke Matius 11:29. Matius ya 11:29. Begini katanya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Perhatikan, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi yang disebut Bapa oleh Yesus itu adalah dialah yang menjadi Tuhan langit dan bumi. Ini. Sekarang pertanyaannya menjadi berkembang lagi, siapa nama Tuhan langit dan bumi ini? Siapa? Ya? Siapa? Bisa nggak kamu jawab? Siapa? Nama Tuhan langit dan bumi ini siapa yang disebut dalam Matius ini? Makanya aku kasih masukan, ya. Ini kan aku mengkritisi. Nggak baik dong kalau aku tinggalkan kalian kebingungan. Siapa nama bapamu? Siapa nama Tuhan langit dan bumi itu? Aku mengkritisi tapi aku akan memberi solusi. Dengan satu syarat. Buang jauh-jauh tegar tengkukmu. Buang jauh-jauh kebodohanmu. Carilah kebenaran itu dari manapun datangnya. Ya, buang egomu. Supaya kamu dapatkan kebenaran itu. Karena kalau kamu berpegang pada Injil, kamu nggak akan ngerti siapa namanya. Karena apa? Itu tadi yang kalian pegang bukan Injil, tapi terjemahan Injil. Yang di sana nama itu sudah diterjemahkan, sudah rusak, sudah barang macam. Jejaknya hilang. Maka kalau kamu mau mengikuti kataku, tunduklah terhadap kebenaran, buang jauh-jauh kebodohan, maka aku memberikan solusimu, baca Quran surat Ar-Ra'd, ya. Quran surat Ar-Ra'd, ya. Ini Quran surat nomor 13, ya. Ayatnya 16. Ya, 13 ayatnya 16. Begini untuk teman-teman Kristenku, apakah aku mengajak kamu untuk menjadi Islam? Tidak. Aku tidak mengajakmu, tidak mempengaruhi kamu menjadi Islam. Enggak. Tapi kalau kamu dengan kajian ini terbuka hatimu mau menjadi Islam, itu atas kerelaan hatimu sendiri tanpa paksaan, monggo, tidak masalah. Tapi yang jelas ya, aku tidak mengajakmu untuk menjadi Islam, tidak. Yang aku lakukan adalah
Tolong Al-Quran itu kamu baca sebagai pengetahuan saja. Nggak kamu imani nggak apa-apa. Supaya goblokmu hilang. Ketika ditanya, siapa Tuhan langit dan bumi ini? Itu jawabannya ada di Quran surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 16. Apa jawabannya? Nih. Ya. Begini jawabannya. Ini panjang, nanti kamu baca saja ya, baca sendiri kan sudah jelas. Ini panjang. Aku ambil karena aku ini harus ada kerja ini ya, ada tugas lain yang harus aku selesaikan ya. Ini panjang aja, panjang nanti kamu baca sendiri. Tapi pada diksi inilah dijawab. Katakanlah, ini Kanjeng Nabi Muhammad yang disuruh. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi itu? Katakanlah Allah, Tuhan langit dan bumi itu Allah. Nih jawabannya. Alif lam lam ha, Allah. Y H W H, Allah. Inilah Tuhan langit dan bumi itu. Kalau kamu mau mengenalnya, Tuhan langit dan bumi itu adalah Allah. Alif lam lam ha, Y H W H, Allah. Di mana dijelaskan? Di Quran surat Ar-Ra'd surat 13 16. Maka ketika di Matius ditanyakan, di Lukas ditanyakan, di Matius ditanyakan lagi, siapa Tuhan langit dan bumi? Dijawab oleh Quran surat Al-Ar'ad surat 13 nomor 16. Tuhan langit dan bumi itu punya nama, namanya Allah. Itu kajian kita saat ini ya, semoga bermanfaat. Untuk siapapun Anda, terutama teman-teman Islam, kalau ngaji di sini tuh jangan kamu ambil sendiri. Kalau kamu sudah paham, bagikan kepada yang lain, ya, supaya ilmu itu bermanfaat. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.